Tak dapat sepeda motor, pelaku begal bacok korbannya. Pengedar narkoba ditangkap saat akan bertransaksi. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Informasi Hukum dan Kriminal Cekal. Begal gagal rampas motor akan mengawali Cekal sore ini. Saya Oktaristia, inilah Cekal selengkapnya. Aksi bengis begal kembali terjadi di Lampung Utara. Kali ini seorang petani terluka parah akibat disabet senjata tajam dua pelaku begal karena berusaha mempertahankan sepeda motor yang dikemudikannya. Korban dihadang dua begal saat melintas Jalan PT Sinar Laut Kota Bumi Utara Minggu malam. Polisi dan warga mendatangi Jalan PT Sinar Laut untuk mengejar dua begal sepeda motor yang menebas korbannya dengan parah. Namun usaha polisi ini tidak membuahkan hasil karena pelaku langsung melarikan diri usai kejadian. Dua begal berulang kali membacok tubuh Romino, warga desa Kalicinta, Kota Bumi Utara, Lampung Utara, karena berusaha mempertahankan sepeda motor jenis Honda Beat Pop yang dikemudikannya. Akibat aksi begal, korban menderita sedikitnya 4 luka tebasan senjata tajam di punggung dan tangan. Korban mengaku pelaku berjumlah 2 orang, bertubuh kecil, mengenakan jaket hitam dan mengendarai sepeda motor jenis Fiction hitam. Kepada wartawan yang sempat menjenguknya di rumah sakit, korban mengaku peristiwa yang menimpa dirinya terjadi saat pulang dari menjenguk mertuanya di Desa Sumber Arum, Kota Bumi, Lampung Utara, atau tepatnya di daerah Pancasila. Tiba di daerah kuburan Cina, motor korban diikuti 3 orang berboncengan motor. Ketiganya langsung memalangkan kendaraannya. Korban sempat lari membawa kunci kontak, namun pelaku mengejar dan menebas korban berulang kali. Aksi begal ini baru berhenti setelah korban menuju rumah warga. Tak kontak saya bawa, dia langsung bacok. Motor saya nggak kena ambil. Kontak saya bawa lari, saya dibacok kan. Ambil mana kontaknya, langsung bacok dia itu. Saya sempat nabut kontak masian. Saya lari tempat Ian itu, anak Usup itu. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Riyakudu Kota Bumi karena menderita luka cukup parah. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolres Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan. Pemirsa, sementara itu 2 pelaku begal yang diringkus petugas di rumahnya usai mencuri sepeda motor warga tetangga desa masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Lampung Utara. Penangkapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi mendapat laporan korban. Kedua pelaku bersembunyi di dalam rumah. Sepeda motor yang dikeluarkan petugas dari dalam rumah ini merupakan satu dari sekian banyak barang bukti kejahatan yang dilakukan YT, warga desa Kembang Tanjung, Abung Selatan, Lampung Utara. Selain barang bukti sepeda motor, polisi juga mengamankan sejumlah onderdil sepeda motor berbagai jenis. Kini, YT bersama seorang temannya berinisial RB mendekam di sel tahanan Polsek Abung Selatan. Keduanya ditangkap seusai membegal sepeda motor Honda Legenda milik Sugiman, warga Ratu Abung, saat parkir dekat kebun karet desa setempat. Saya. Coba ambil siapa yang ambil? Sekali kak. Siapa yang ambil? Saya. Dibawa kemana? Ke rumah ini? Iya. Kapolsek Abung Selatan AKP Vicky Pandu mengatakan korban sudah mengenal tersangka karena bertetangga desa. Setelah mendapat laporan dari korban, polisi dibantu sejumlah warga melakukan penggerebekan. Kita sambung melakukan rumah pelaku. Ternyata benar, karena di situ terdapat motor serta pelakunya. Berapa kendaraan yang ada di rumah? 2 unit? Ada 2 unit kendaraan. Sementara kita amankan semua di Polsek. Selain itu juga kita amankan 1 buah STNK, kendaraan bermotor. Tadi saya sudah cek ke korban, kebetulan korban masih tidak ada di rumah. Jadi mau kita pastikan apakah itu kehilangan. Selain menahan 2 tersangka, polisi juga terus mengembangkan kasus ini karena menduga masih ada tersangka lain. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan. Pemirsa, hingga hari ini aparat Polsek Tanjung Karang Barat masih memburu pencuri motor anggota komplotan CAS.
Selain itu, petugas juga mengejar penadah hasil curian. Cas sendiri sudah lebih 2 kali mencuri motor. Anggota komplotan pencuri motor yang ditangkap polisi ini berinisial CAS. Warga Panjang, Bandar Lampung ini diringkus ketika hendak merencanakan pencurian motor di Gedong Air Tanjung Karang Barat. Sudah berapa kali sepeda motor semua? Iya. Jenisnya Apa aja? Lejon. Dari hasil penyidikan, CAS merupakan salah satu anggota komplotan pencuri kendaraan bermotor. Kawanan ini kerap beraksi di kota Bandar Lampung. Dari catatan kepolisian, tersangka setidaknya sudah 20 kali terlibat dalam pencurian sepeda motor di Bandar Lampung. Dalam setiap aksinya, tersangka menggunakan modus merusak kunci sepeda motor dengan kunci letter T. Tersangka juga pernah berpura-pura meminjam sepeda motor korban yang baru dikenalnya lalu membawa kabur. Jualnya kemana? Ke mana aja Pak? Berdua. Uangnya diganti berapa? Telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan juga pelaku penggelapan kendaraan bermotor. Karena modus operandi yang digunakan oleh pelaku selain melakukan curanmor dengan cara menggunakan kunci T, juga melakukan penggelapan motor terhadap motor-motor yang dia pinjam dan dia tidak kembalikan kembali. Udah berapa kali Bang? Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara masih kita dalami ya. Kita sekitar 20 kali. Kepada polisi, CAS mengaku tidak beraksi seorang diri. Dia selalu dibantu rekannya yang kini masih buron. Motor hasil curian dijual kepada penadah dengan harga 2 hingga 5 juta rupiah. Selain menangkap tersangka, polisi menyita sebilah badik, 1 set kunci letter T, beberapa kunci, telepon genggam, dan 1 tas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, CAS bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, Polres Lampung Utara menangkap ratusan penjahat selama 11 bulan terakhir. Tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor masih mendominasi aksi kejahatan di Lampung Utara tahun ini. Sedikitnya 700 orang ditangkap Polres Lampung Utara dalam kurun waktu 11 bulan. Mereka terlibat berbagai kasus kejahatan. Sebagian besar dari mereka tersangka kasus pencurian dan pembegalan sepeda motor. Selain menangkap penjahat kasus pencurian dan pembegalan motor, polisi Lampung Utara mengungkap belasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2 kasus pembunuhan, dan 2 kasus korupsi. Dari sejumlah kasus yang diungkap, aparat Polres Lampung Utara menyita 5 pucuk senjata api dan sejumlah amunisi aktif. Berdasarkan data polisi, kasus 3C atau curas, curat, dan curanmor masih mendominasi kejahatan di Lampung Utara tahun ini. Selama kurun waktu lebih kurang 11 bulan, ya, dari Januari sampai November ini sudah berhasil mengungkap perkara lebih kurang hampir 700 kasus. Berapa tersangka yang diamankan? Tersangka kita sudah amankan ratusan. Kemudian dari jumlah itu, apa kasus yang menonjol di 2015 ini? Baik, kita masih mengantisipasi 3C ya. Mengantisipasi 3C karena ini menjadi prioritas dari pimpinan kita. Masih tingginya angka kasus pencurian sepeda motor menjadi fokus perhatian polisi. Tahun depan, Polres Lampung Utara akan terus menekan angka kejahatan khususnya pencurian dan pembegalan sepeda motor. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, bahwa sabu montir motor ditangkap akan menjadi sajian kami berikutnya. Tetaplah di depan televisi kesayangan Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Polisi Resor Lampung Utara menangkap montir sepeda motor usai membeli narkoba jenis sabu. Namun tersangka mengaku dijebak karena polisi datang setelah pengedar narkoba pergi. MY, tersangka pemilik narkoba jenis sabu, baru diserahkan polisi sektor Abung Selatan ke penyidik anti narkoba Polres Lampung Utara Minggu sore. Montir sepeda motor ini ditangkap polisi sektor Abung Selatan usai membeli sabu dari salah seorang rekannya yang kini buron. Dari tangan warga desa Candimas, Abung Selatan, Lampung Utara ini, polisi menyita 1 bungkus sabu ukuran 0,4 gram.
Kasat Anti Narkoba Polres Lampung Utara AKP John Kennedy mengatakan penangkapan tersangka berdasarkan informasi masyarakat. Barang bukti yang diamankan, Pak? Kita amankan satu paket sabu kecil. Selain tersangka sendiri, apa ada tersangka lain, Pak? Memang malam semalam itu kita pengembangan, tapi itu tadi tersangka yang lainnya belum tertangkap. Tersangka sendiri akan kita jerat dengan pasal apa, Pak? 112. Ancaman hukuman, Pak? Minimal 4 tahun. Di hadapan penyidik, tersangka mengaku sengaja dijebak pengedar karena usai bertransaksi dan pengedar pergi meninggalkan lokasi. Polisi langsung melakukan penangkapan. Udah berapa lama kamu pakai? Ya makanya jarang-jarang, Pak. Udah berapa lama? Paling sekitar 5-6 bulanan. Berapa kali udah pakai selama 5-6 bulan? Ya enggak anu, Pak. Kadang-kadang sebulan paling sekali. Buat apa kamu pakai itu, biar apa? Ya, biar lebih semangat lagi kerjanya. Saat ini polisi anti narkoba masih memburu satu tersangka yang diduga kuat sebagai pengedar. Polisi sudah mengenali identitas tersangka. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, 2 pengedar narkoba jenis sabu dan ganja di Bandar Lampung harus pasrah dengan petugas Polsekta Tanjung Karang Timur yang meringkus mereka saat akan bertransaksi di lapangan sepak bola Kampung Sawah, Brebes. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti sabu dan ganja, serta sepeda motor tersangka. Kedua pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja ini adalah AF 19 tahun warga Gedung Meneng Raja Basa Bandar Lampung, serta SA 20 tahun juga warga Raja Basa Bandar Lampung. Polisi menangkap kedua tersangka saat akan bertransaksi di lapangan sepak bola Kampung Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur. Dari penangkapan itu, polisi menyita 8 paket kecil sabu-sabu berikut alat hisapnya, sebungkus daun ganja, serta sepeda motor yang digunakan kedua tersangka mengantar narkoba. Hasil pemeriksaan, AF dan SA memperoleh sabu dari temannya berinisial IL yang biasa nongkrong bareng di Pekor Wai Halim, Bandar Lampung. Sedangkan ganja didapat dari pengedar berinisial IM. Kapolsekta Tanjung Karang Timur AKP Edi Saputra mengatakan, kedua tersangka merupakan pengedar yang biasa beroperasi di wilayah hukum Tanjung Karang Timur. Saat ditangkap, keduanya sedang asik menghisap ganja sambil menunggu pemesan. Tersangka yang sudah kami tangkap, setelah kami kembangkan, rupanya barang-barang tersebut didapat dari Ican. Orang mana itu? Ican, orang Sukarame 2, saat ini masih DPO kami, buron. Polisi masih memburu 2 tersangka lainnya berinisial IL dan IM. Sementara AF dan SA masih menjalani pemeriksaan secara intensif untuk mengungkap jaringan narkoba lainnya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, tersangka kepemilikan sabu-sabu yang diringkus petugas reserse narkoba Polresta Bandar Lampung saat sedang menonton televisi di rumahnya di Jalan Pangeran Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung, menolak disebut kurir karena tersangka merasa sabu hanya titipan temannya. PS, kurir sabu-sabu yang ditangkap petugas reserse narkoba Polresta Bandar Lampung saat sedang menonton televisi di rumahnya di Jalan Pangeran Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung, bersikukuh menolak disebut kurir narkoba. Menurut tersangka, barang bukti 5 paket kecil sabu-sabu yang disita petugas dari rumahnya adalah milik Dede, temannya. Sabu tersebut dititipkan karena Dede menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit di Bandar Lampung. Sabu tersebut dikemas dalam amplop dan kotak rokok. Enggak, Pak. Pakai aja. Dititipin ya. Oh, dititipin berapa banyak dititipinnya? Itu buat apa? Buat dijual atau buat pakai kok dititipin? Enggak, baru semalam aja itu, Bang. Titip semalam di rumah, cuma nitip aja. Sementara Dede sendiri hingga kini masih buron. Tersangka nyaris ditangkap di rumah sakit, namun upaya kepolisian itu mengalami kegagalan karena diduga informasi kedatangan polisi sudah lebih dulu bocor ke telinga Dede. Dede langsung melarikan diri dari rumah sakit. Kanit 1 Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Ibtu Herlan Arfa mengatakan, penangkapan tersangka masih dikembangkan. Polisi juga masih memburu tersangka Dede yang berhasil kabur saat berada di rumah sakit. Orang membeli barang-barang narkoba. Setelah itu kita cek dan kita dapati ada seorang yang diduga tersangka pengedar ini sedang berada dalam rumahnya. Setelah dilakukan penggeledahan ternyata
ada 5 paket ya, 5 paket kecil sabu yang di dalam kotak rokok di atas almari. Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa barang tersebut milik DD yang dititipkan padanya, yang saat itu dia sedang dirawat di rumah sakit. Meski menolak disebut kurir, namun PS tetap dijebloskan petugas ke penjara Polresta Bandar Lampung. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, satu tersangka yang ditangkap aparat Polsek Teluk Betung Utara terjatuh di atap ketika berusaha melarikan diri dari kejaran petugas yang menggelar razia di Jalan Patimura, Kelurahan Kupang, Kota Bandar Lampung. Akibat terjatuh, kaki tersangka luka dan tidak bisa berjalan. Tersangka berinisial Ton ini terpaksa dipapah menuju ruang pemeriksaan. Polisi menangkap Ton saat menggelar razia di Jalan Patimura, Kelurahan Kupang, Kota. Dari nelayan ini, petugas menyita 12 butir pil ekstasi. Saat dirazia, Ton keluar dari mobil dan kabur ke perumahan warga. Tersangka mengalami luka di kaki karena terjatuh saat melompat dari atap rumah warga. Kapolsek Teluk Betung Utara Komisaris Herman Syagumai menyatakan, Ton merupakan kurir pengedar ekstasi. Diduga tersangka membawa ekstasi untuk diantar kepada pemesan. Atas nama T, ini pada saat kita melaksanakan razia malam minggu, tersangka mengemudikan kendaraan Avanza bersama rekannya. Kemudian saat kita berhentikan, dia melarikan diri sehingga jatuh di atap rumah orang. Ditemukan juga oleh masyarakat, sempat melemparkan barang, kotak rokok berisikan ini pil ekstasi 12. Kepada polisi, Ton mengaku nekat menjadi kurir ekstasi karena tangkapan ikan di laut sedang sepi. Saat dibekuk, nelayan ini sedang dalam mabuk akibat pengaruh pil ekstasi. Agak berkurang itu. Sekian banyak, dapat upahnya sekian gitu ya. Itu sempat kamu makan? Satu, Pak. Satu di mana makan? Dalam mobil itu. Oh, sebelum kamu kena razia itu? Iya. Makanya saya lari, udah parno duluan karena sempat saya. Penyidik masih mengembangkan kasus pengedaran ekstasi ini. Petugas masih memburu pemasok ekstasi kepada tersangka Ton. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi kasus pembunuhan Suwoto didalami. Ikuti informasinya sesaat lagi. Pukul 16.30 hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. berani, berubah, dan tidak korupsi. Hidup rakyat! Podium Pilkada hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dengan informasi hukum dan kriminal. Kepolisian sekampung Udik, Lampung Timur hingga kini masih mendalami kasus penikaman pasangan suami istri Suwoto 40 tahun dan Suparmi 40 tahun oleh SR tetangga mereka sendiri. Akibat kejadian ini, Suwoto meninggal setelah sempat mendapat pertolongan petugas medis Rumah Sakit Mardi Waluyo, Lampung Timur. Pemirsa, tayangan ini sekaligus mengakhiri Cekal sore ini. Saya Oktaristia mewakili kru yang bertugas undur diri. Tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Suasana haru dan duka masih menyelimuti keluarga pasangan suami istri Suwanto 40 tahun dan Suparmi 40 tahun. Warga Banjar Agung sekampung Udik, Lampung Timur yang ditikam SR tetangga mereka sendiri. Suwanto bahkan menghembuskan nafas terakhir setelah peristiwa tersebut. SR yang menjadi pelaku tunggal dalam kasus ini sudah diamankan petugas ke Polres setempat. Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui pasti apa sesungguhnya yang melatar belakangi SR membabi buta menikam Suwanto dan Suparmi. Dugaan sementara dari informasi di lapangan, SR merasa sakit hati kepada kedua korban karena tidak merestui hubungan tersangka dengan anak gadisnya. Sebagian informasi menyebutkan tersangka mengalami gangguan jiwa. Itu belakang posko itu lah. Oh, tapi memang pelaku sudah menyerahkan ke ini, ke arah ke polsek, ya ke arah ke polsek. Pada waktu kejadian itu gimana? Belum ada yang tahu.
Nggak datang. Tahu aku jajan di sini toh. Udah. Masalahnya tidak tahu masalahnya tahu apa. semua. Sementara kami mendapat laporan itu bahwa ada perselisihan apa ngomong atau masalah yang lalu saya nggak ngerti yang jelas sampai membabi buta si korban sehingga suami istri dan salah satunya jadi korban kematian adalah suami yang bernama Suwoto. Polisi masih mencari barang bukti senjata tajam yang dibuang tersangka. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Lampung Timur, Juri Susanto melaporkan.